Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Noni Fidatun Nur ingin memperjelaskan tentang qada dan qadar. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, dan sifat. Qada secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qada atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir baik maupun takdir buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam mengikuti hukum sebab dan akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua, dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah. Hal ini bisa kita nyimak dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Dengan kata lain, qada dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qadar. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana. Dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir. Padahal, yang dimaksud adalah qada dan qadar. Sedangkan takdir itu sendiri terbagi ke dalam dua hal. Pertama, takdir mubram. Takdir mubram ialah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh takdir mubram ialah setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Contoh lain misalnya, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, takdir muallaq. Takdir muallaq ialah takdir yang dapat diubah melalui usaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh takdir muallaq, misalkan Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangatlah terbatas, sehingga
Ia mencari cara agar cita-citanya dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun. Ia meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di tempatnya dia kuliah, ia masih tetap rajin belajar, sehingga ia kembali mendapatkan beasiswa. Bahkan, ia mendapatkan tawaran pekerjaan dan posisi yang cukup tinggi. Saat ini ia dapat hidup lebih layak daripada orang tuanya, karena ia mau menghadapi perubahan, baik untuk dirinya sendiri maupun baik bagi keluarganya. Dua hal lain yang berkaitan dengan hal takdir, yakni ikhtiar dan tawakal. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Bertawakal bukan berarti bahwa seseorang hanya diam dan bertopang tanpa bekerja. Orang yang sudah menentukan pilihan, cita-cita tanpa mau bekerja hanya akan menjadi lamunan atau khayalan semata, karena itu tidak akan pernah terlaksana. Oleh karena itu, sebagai penghayatan terhadap keyakinan akan takdir, ikhtiar, dan tawakal, maka kewajiban kita memilih segala hal yang baik. Adapun ukuran mengenai baik dan buruknya adalah norma yang tercantum pada Quran dan hadis. Senantiasa tekun, bersungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan kemampuan, bertawakal, berdoa, tidak sombong atau tidak lupa diri, dan bersyukur apabila berhasil, serta tidak berputus asa apabila gagal ataupun tidak berhasil. Adapun fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, hindari sifat sombong. Yang ketiga, melatih berhusnuzan ke siapapun. Yang keempat, melatih kesabaran diri. Serta yang kelima, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Beberapa perilaku mulia sebagai berikut. Yang pertama, yakin terhadap qada dan qadar dari Allah. Pada hakikatnya, qada dan qadar tersebut sangat logis. Yang kedua, pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar dan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Yang ketiga, tidak akan menyalahi hukumnya, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan dirinya. Yang keempat, tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih suatu, karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Yang kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzan kepada keadilan Allah. Yang keenam, mampu menyusun strategi khususnya dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif, efisien. Serta yang ketujuh, bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun dan senantiasa bersabar dalam mendapati ujian dan musibah. Hikmah yang dapat dipetik sebagai pelajaran tentang iman kepada qada dan qadar sebagai berikut. Yang pertama, Allah telah menggariskan hukumnya kepada qada dan qadar. Dengan pemahaman yang benar, kita mampu menjadi pribadi yang optimis. Yang kedua, dengan memahami qada dan qadar, kita tidak akan memiliki prasangka buruk. Yang ketiga, kita bisa menyadari bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai perangkat untuk kehidupannya. Yang keempat,
kita menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda dan tentu memiliki hikmah tersendiri. Yang kelima, dengan memahami qada dan qadar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari kekuasaannya. Yang keenam, manusia berhak memilih untuk melakukan sesuatu. Yang ketujuh, keberhasilan atau kesuksesan bukan sebuah khayalan, karena jika kita mau berusaha, Allah pasti akan membuka jalannya. Yang kedelapan, mampu membedakan antara jalan yang baik dan jalan yang buruk. Yang kesembilan, menjadi pribadi yang tidak pernah berputus asa atau lupa diri. Serta yang kesepuluh, Allah tidak pernah menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Oleh karena itu, manusia tinggal mempergunakan karunia tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Terima kasih, hanya sekian pelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.